Saya muliakan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Kiai Haji Ahmad Junaidi Al-Baghdadi yang juga merupakan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Panitia Halaqah Fikih Peradaban Pondok Pesantren Darul Ulum Kiai Haji Abdul, Ketua Yayasan Kiai Haji Fahru Roji, juga Sivitas Akademika Pondok Pesantren Darul Ulum, Kiai Hudari dan seluruh keluarga. Pemateri kita dari pengurus besar Nahdlatul Ulama telah hadir. Ini yang ganteng pakai jas, Kiai Haji Al-Hafidh Kurniawan. Beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama Lembaga Rasul Masyayikh. Juga ahli dari Jakarta, ini Kiai Haji Darul Asgar Mojowo Yogyakarta Hadiringa. Beliau sengaja hadir dari Jogja untuk menjalankan tugas dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam rangka Halaqah Fikih Peradaban. Tema kita hari ini dalam Halaqah Fikih Peradaban di Pondok Pesantren Darul Ulum adalah mengangkat tema istihad ulama Nahdlatul Ulama dalam bidang sosial dan politik. Ada 5 kata kunci yang ada di dalam tema ini. Yang pertama adalah istihad, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah NU, yang keempat adalah sosial, dan yang kelima politik. Saya sebagai pemateri yang pertama hanya akan mengambil kata kunci yang pertama untuk nanti diteruskan oleh dari PBNU tentang kata kunci yang lainnya. Kata kunci yang akan saya eksplorasi dalam kesempatan ini adalah tentang ijtihad. Saya akan batasi di dalam ijtihad karena saya kira ada kesenjangan antara perkembangan peradaban dengan ajaran Islam. Sepertinya perkembangan peradaban yang begitu cepat tidak mendapatkan respon yang sama dari ulama-ulama Islam, apalagi Indonesia. Nampaknya ulama Indonesia hanya menunggu ulama-ulama Timur Tengah ketika adanya masalah baru, masalah-masalah kekinian yang muncul. Jadi sepertinya ulama Indonesia menempatkan dirinya hanya sebagai pengutip daripada pendapat ulama-ulama Timur Tengah. Padahal piranti-piranti dari istinbat dan ijtihad itu diajarkan di pondok pesantren. Dari situ sebenarnya laik bagi ulama-ulama Indonesia, terutama ulama-ulama NU, untuk berijtihad. Bahkan menurut saya ini lebih layak ulama-ulama Indonesia di dalam berijtihad. Karena apa? Karena pengajaran di pondok pesantren saat ini lebih detail di dalam masalah nahwu, sorof, batik, bayan, ma'ani, mantik, usul fiqh, qawaid fiqhiyah daripada di Timur Tengah hari ini. Mungkin orang yang bisa baca kitab Gundul tanpa berharokat di dunia hari ini terbanyak di Indonesia. Orang yang tamat kitab Sahih Bukhari dari bab wahyu sampai terakhir 4 jilid di dunia ini yang paling terbanyak adalah ulama dan santri Indonesia. Begitu pula yang sudah tamat Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu kebanyakan adalah santri dan ulama-ulama Indonesia. Yang hafal Alfiyah, saya mungkin agak berlebihan kalau mengatakan yang terbanyak hari ini adalah di Indonesia daripada di dunia Islam lainnya.
pengkajian secara harfan-harfan di pondok pesantren di Indonesia dalam bidang fikih dan usul fikih hari ini masih tertradisikan dengan baik. Ulama-ulama Indonesia hari ini sudah faham tentang itu, kitab Al-Waraqah, Ghayatul Usul, Jamul Jawami. Mungkin Jamul Jawami kitab usul fikih hari ini yang paling populer di dunia, terutama di Asia Tenggara, Mesir, juga di belahan India. Itu hari ini yang banyak tamat Jamul Jawami ini adalah santri dan ulama Indonesia. Tapi kenapa ulama Indonesia hari ini hanya berhenti sebatas membaca kitab kuning tanpa kemudian naik level untuk menganalisa, mengistimbat, bahkan kata istihad itu sepertinya tabu bagi ulama-ulama kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga pada 100 tahun terakhir perkembangan dunia Islam sejak Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ini tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah Syekh Mahfud Ad-Durmusi, tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti beliau, Syekh Mahfud Ad-Durmusi. Bahkan untuk mencapai derajat seperti itu, Syekh Nawawi dan Syekh Mahfud Ad-Durmusi itu harus pergi ke Hijaz, kemudian baru mendapatkan martabatun aliyatun fi jami'il ulum. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya. Kenapa dengan piranti yang amat lengkap seperti itu, ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia itu tidak naik level? Lama pertanyaan itu menggurita di dalam sukma dan perasaan, baru kemarin-kemarin ini ada jawaban. Jawabannya itu lahir setelah diskursus nasab Habib Ba'alawi ini muncul. Ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habib Ba'alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia milih melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Khalil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bakaran? Ibnu Hajar telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran,
agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan, lihat Ihya Ulumuddin. Bagaimana Al-Quran mengatakan inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Karena bapak kita sudah begini, mempunyai pendapat, apakah ada dalil atau tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun. Kita mengikuti saja, walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Bahwa ilmu, al-ilmu huwa dalil. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Tanya apa? Tanya dalilnya, bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat. Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, tidak halal. Ini kata-katanya luar biasa. Tidak halal kita mengikuti seseorang siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip. Kullu ahadin yukhadu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali sahib hadzal qabri ayat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah kita. Menurut saya, kenapa ulama-ulama Indonesia tidak naik-naik level? Ini kita tidak bicara tentang awam. Kita sudah tahu taklid hukumnya bagi orang awam. Orang awam bukan hanya boleh, tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklid. Yang kita bicarakan hari ini adalah ulama. Dia yang sudah bisa baca kitab kuning, dia yang sudah mengerti ilmu usul fiqih, dia sudah mengerti ilmu ma'ani, dia sudah mengerti ilmu bayat, tetapi dalam pendapat seperti orang awam. Bagaimana orang awam berpendapat? Orang awam berpendapat dengan taklid. Dia beribadah dengan taklid, li'annahu la yaqdirul ijtihad. Karena dia tidak mampu untuk beristihad. Yang kita maksud istihad ini bukanlah istihad dalam pengertian seperti Imam Syafi'i beristihad umpamanya. Itu pun sebenarnya
bagi siapapun masih ada. Bagaimana diskursus al-ijtihadu mutlaqun amla? Apakah ijtihad itu tertutup atau tidak? Ijtihad itu selamanya tidak tertutup. Kenapa? Karena an-nawazil la tatahaddad. Nawazil itu peristiwa-peristiwa tidak terbatas. Sementara an-nususu yatahaddad. Nusus itu nas-nas itu terbatas. Ketika nas-nas teks-teks Al-Quran atau Al-Hadis tidak bisa untuk menjadi jawaban daripada perkembangan zaman, peristiwa-peristiwa baru yang muncul, lalu dengan apa kita harus merespon peristiwa-peristiwa baru itu apabila ijtihad itu telah tertutup? Fikih yang hari ini kita pelajari Fathul Qarib itu hal yang ada di Fathul Qarib adalah pemikiran ulama tentang sebuah nas yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis atau ijma atau qiyas berdasarkan kontekstualitasnya yang ada pada masanya. Tentunya dalam setiap masa akan ada hal-hal baru yang apabila kita cari penyelesaiannya dari Fathul Qarib tidak akan kita jumpai. Begitu pula dalam Fathul Mu'in walaupun baru 100 tahun lebih. Begitu pula dalam I'anatul Talibin. Begitu pula di dalam kitab-kitab lainnya, apalagi misalnya kita langsung kepada Imam Ar-Rafi'i yang sudah 500 tahun, pada Ibnu Hajar yang bisa 200 tahunan, apalagi kita langsung kepada Imam Syafi'i yang sudah 1000 tahun.